Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sapa kabar nih buat para e-commerce, ketemu lagi di Passion Pasundan Podcast Communication yang di episode kali ini. Wah, ini tamu saya banyak sekali nih ya. Ada Pak Kisti. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalan juga sama Ibu Karisma atau saya manggilnya Ibu Caca. Mangga, boleh. Nah, terus juga ada Ajeng. Halo. Nah, ini juga salah satu mahasiswa ilmu komunikasi yang sebenarnya saya tuh pingin bahas ya tentang apa saja sih mata kuliah yang diampu sama para dosen-dosen rekan-rekan saya ini. Terus juga ada banyak kabar-kabar menarik yang kayaknya wajib juga untuk kita bahas di episode kali ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, kalau Pak Kisti di ilmu komunikasi di Prodi Ilkom Unpas ini mengampu mata kuliah apa aja nih Pak? Oke, kalau di Ganjil saya megang 2 mata kuliah, yaitu psikologi komunikasi di semester 1 dan juga komunikasi korporat di semester 5. Kalau di genapnya saya cuma 1, yaitu mata kuliah media sosial dan media baru. Oke, kalau Buca? Kalau saya di semester 5 itu penulisan kreatif dan semester 5 pilihan ya kalau nggak salah, atau semester 7 itu ada komunikasi kesehatan, tapi itu mata kuliah pilihan. Oke, kalau Ajeng dapat nggak dari kedua dosen yang ada di samping-samping ini? Kalau Ajeng sendiri kan sekarang Ajeng udah semester 7 ya, mau ke semester 7. Kemarin itu di semester 1 ngambil psikologi komunikasi. Itu sama Pak Kisti juga ya Pak ya? Bareng sama Pak Kisti. Oke, kalau komunikasi kesehatan kamu dapat nggak? Kalau komunikasi kesehatan kemarin tuh sempet ditawarin, cuman aku konversi sama mata kuliah yang lain, jadi nggak diambil gitu. Oke, jadi memang ada ketentuan nih, beberapa mata kuliah pilihan itu bisa dikonversi ke mata kuliah wajib. Ya. Nah, ini buat teman-teman Ilkom harus tahu ya. Kamu kemarin ada yang nanya perwalian itu gimana Pak? Mungkin semester 1 ya. Makanya nonton podcast ini biar jelas. Tapi aku mau nanya juga nih, kalau dari mata kuliah di Ampu tadi menarik, ada psikologi komunikasi ya. Kalau ya kita anak komunikasi, apalagi yang sudah menempuh lebih dari 1 semester, biasanya akan familiar dengan apa itu mata kuliah psikologi komunikasi. Tapi saya pertanyaannya gini Pak Kisti, kenapa sih orang komunikasi harus belajar mata kuliah psikologi komunikasi yang sebenarnya itu kan luarannya kayaknya kok ngapain ya kita belajar psikologi gitu? Menurut Pak Kisti itu gimana? Oke, justru kalau menurut saya yang namanya anak komunikasi itu penting belajar psikologi komunikasi. Kenapa? Karena basic keilmuan dari komunikasi itu salah satunya itu ada di psikologi komunikasi, gitu ya. Kadang orang mungkin mahasiswa Ajeng pernah dengar, ngapain sih masuk komunikasi? Ya. Kita itu kan dari lahir udah berkomunikasi. Yeah. Justru komunikasi itu sulit. Gitu. Sulitnya apa? Dengan sebuah komunikasi kita itu bisa bikin, salah satunya bikin nangis orang. Itu bisa bikin bahagia orang, itu bisa, gitu kan. Nah, cara yang paling susah dalam berkomunikasi itu adalah proses penyampaian pesannya tepat atau enggak. Nah, salah satu yang dipelajarinya itu adanya di psikologi komunikasi. Rumpunnya atau turunannya itu ada istilahnya komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok, dan yang terakhir komunikasi organisasi. Nah, di situ gitu ya, berkumpul keilmuan itu yang bisa mahasiswa pelajari bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik dan juga yang tepat pada lawan jenis. Bukan lawan jenis saja sih, pada orang lain intinya mah gitu ya. Mungkin seperti itu garis besarnya. Itu saking susahnya sampai ada S3-nya komunikasi ya Pak ya? Betul. Saking susahnya berkomunikasi mungkin pasti ya. Mungkin sampai S4, S5. S4, S5 itu harus kayaknya belajar komunikasi terus. Karena sampai akhir hayat memang Tetap berkomunikasi. Iya, terus tetap berkomunikasi. Sekarang Ajeng belajar komunikasi di kuliah. Nanti udah kuliah, bekerja juga proses komunikasi juga kan tetap berjalan dengan atasan dan sebagainya, gitu kan. Selalu ada yang namanya proses komunikasi. Bahkan mungkin saya belum pernah punya pengalaman gitu ya, setelah manusia itu meninggal, itu kan ada proses komunikasi lagi. Cuma saya belum punya pengalaman ya. Mungkin ada di sini gitu ya, teman-teman yang udah punya pengalaman kan. Transidental. ada kan kemarin yang ngomong sama Jin itu kan. Agak mengerikan ya. Itu dari psikologi komunikasi. Nah, ini ada juga mata kuliah yang menarik, komunikasi kesehatan. Mata kuliah pilihan di Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unpas. Dan ya tadi pertanyaan saya sama sebenarnya, kenapa sih orang komunikasi harus belajar komunikasi kesehatan? Yang rumpun ilmunya kan itu biasanya ada di
kedokteran walaupun tanpa komunikasinya ya gitu. Nah kalau di komunikasi kesehatan Buca boleh dijelasin itu ngebahasnya apa aja gitu. Oke, kalau di komunikasi kesehatan sebenarnya itu mata kuliah yang baru Pak Zi di kurikulum MBKM ini gitu. Jadi kenapa baru ada? Karena memang happeningnya baru sekarang gitu. Jadi di dalamnya itu di komunikasi kesehatan kita nggak berbicara tentang medisnya itu nggak terlalu berbicara, tapi kontribusi komunikasi dalam dunia kesehatan tuh apa sih gitu. Salah satunya seperti misalnya tindakan-tindakan preventif apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai insan komunikasi menanggulangi penyakit misalkan gitu. Nah, lebih banyaknya sih yaitu tentang media-media informasi yang digunakan yang berbasis digital sekarang gitu. Karena kalau informasi kesehatan yang hanya diberikan oleh praktisi kesehatan aja langsung kepada penyintas misalkan atau kepada umum itu biasanya agak kurang efektif gitu untuk mereka. Jadi di sini dibutuhkanlah insan komunikasi yang tahu nih kita analisis halayak dulu, halayaknya siapa, anak kecil kah, itu juga kan di psikomnya dengan halayak yang berbeda maka cara dan pendekatannya juga berbeda. Apalagi ini ada goalsnya itu adalah mengubah perilaku gitu, karena komunikasi kesehatan tuh yang asalnya nggak tahu jadi tahu, tidak hanya itu tapi lebih ke dapat mengubah perilakunya nih yang asalnya kurang aware gitu terhadap kesehatan, bisa menjadi lebih aware dan bisa ada perubahan perilaku aja gitu. Atau mungkin ini saya punya pengalaman gitu. Jadi ketika datang ke dokter, ya waktu itu almarhum ibu gitu, dokternya itu nggak bilang langsung sama si pasien, karena kenapa dok? Percuma, bandel. Jadi yang dibilangnya sama ke keluarga. Jadi nggak boleh makan ininya harus dijaga terkontrol lah gitu. Jadi penyakitnya diabetes, jadi diabetes itu udah nggak bisa sembuh. Kalau saya bilang ke ibu makin kepikiran, makin nggak sembuh. Saya bilang aja ke anaknya, ke kamu dan adik gitu. Jadi begini, tolong dijagain, makannya harus begini. Oh, jadi baru paham ternyata memang dokter juga sedemikian itu dan menguasai tadi ya dua rumput tadi, ada psikologi komunikasinya dan komunikasi kesehatan gitu. Dan itu kalau misalkan di fakultas kedokteran gitu, nah itu yang akan diberikan di mata kuliah komunikasi kesehatannya khusus kepada dokter gitu. Jadi ada komunikasi terapeutik dan sebagainya. Cuman kalau untuk di prodi kita di ilmu komunikasi kita berbicara tentang insan komunikasi ini bisa berkontribusi apa sih di dunia kesehatan seperti itu. Betul, karena ya kalau kita ke luas ya ke kesehatannya atau ke kedokterannya, mereka juga kan punya bagian PR, ya kan bidang informasi untuk tadi mengetahui apa sih pencegahan penyakit ini gitu. Mereka akan sekarang kan di era media sosial di-share di website ataupun di medsosnya. Udah banyak konten-konten ya, konten-kontennya udah lumayan menarik gitu dibandingkan dengan dulu yang hanya flyer kah, siapa sih yang mau baca kalau orang nggak ke rumah sakit bisa tahu tentang penyakit itu gimana caranya gitu ya. Kalau Ajeng dari dua mata kuliah ini apa kesulitannya atau apa yang menariknya deh? Kalau dari Ajeng sendiri ya Bu ya Pak, sebenarnya untuk mengenai kesehatan itu menurut Ajeng emang penting ya dalam hal walaupun kita ya komunikasi gitu ya, nggak ada kaitannya dengan kedokteran dan sebagainya. Tapi benar yang tadi kata Pak Kisti dan Bu Caca juga, yang namanya komunikasi itu kan di mana aja, perihal kesehatan juga sama di mana aja gitu ya Bu ya Pak. Nah kalau Ajeng sih emang menarik dengan adanya komunikasi kesehatan, karena di situ juga kita tentang mental health mungkin kan itu juga dipelajari ya Bu ya. Jadi untuk seluruh mahasiswa tuh bukan hanya belajar tentang komunikasinya, tapi tentang gimana cara kita untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada, kan itu berkaitan juga dengan adanya komunikasi kesehatan gitu. Jadi kalau dibilang menarik, sangat menarik dan dibutuhkan menurut Ajeng untuk seluruh mahasiswa, bahkan bukan cuman untuk mahasiswa komunikasi aja menurut Ajeng perihal kesehatan dan psikologi, tapi untuk seluruh mahasiswa juga emang harus ada pembelajaran mengenai psikologi dan juga kesehatan itu sendiri sih gitu. Tadi sedikit Ajeng menyinggung tentang mental health, ini benar nggak sih sebenarnya langkah yang penting untuk diberikan dalam mata kuliah ini, dan juga
tentunya ya kan anak zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit aku mental health nih kayaknya gitu. Padahal kalau orang tua zaman dulu mah mental health sholat kamu teh gitu kan. Iya bener. Kalau orang tua zaman dulu ya gitu. Nah kalau Bener. sekarang apakah benar seperti itu atau gimana nih Bu dan Pak Kesti? Waduh, Dari saya ya. boleh. Kalau dilihat dari fenomenanya zaman sekarang gitu ya, di mana ini unik nih, anak-anak generasi Z ini yang sekarang mahasiswa sekarang itu generasi Z semua gitu ya, di mana mereka benar-benar sudah menguasai yang namanya teknologi gitu, gitu ya. Nah, di mana yang namanya ketika ada teknologi baru maka akan muncul lagi permasalahan yang baru. Kalau tadi kata Kang Zi, zaman dulu mah nggak ada istilahnya misalkan mental health dan sebagainya mah sholat cina. Tapi kalau zaman sekarang pola pikirnya itu kan udah berubah, udah maju gitu, dan udah berbeda. Nah, makanya perilaku-perilaku yang uniquely yang dari generasi Z ini memang menurut saya bisa membuat yang namanya perilaku dari apa ya istilahnya tuh para mahasiswa ini gitu ya. Jadi ada masalah-masalah yang ya semacam masalah-masalah baru, dan akhirnya salah satu contohnya misalkan gitu kan gitu. Tadi kan kata Ajeng mental health gitu ya. Ada istilahnya kalau zaman sekarang itu misalkan terkait sindrom FOMO. Nah, gitu ya. Benar kan ya? Nah, sindrom FOMO ini kan mahasiswa tuh biasanya kalau memang terkait ada sesuatu yang viral gitu, ada sesuatu yang wah gitu, dia belum mengikuti, ada rasa ketakutan di situ. Gua nggak gaul nih, gua ketinggalan zaman nih, gua gini nih. Akhirnya apa? Misalkan dikucilin sama teman-temannya, atau di dalam sebuah kelompoknya, jadi kayak nggak masuk nih, nggak tune in gitu istilahnya tuh gitu ya gitu. Nah, jadi akhirnya apa yang membuatnya mental health? Jadinya dia minder dan sebagainya. Akhirnya mungkin anxiety atau jadi akhirnya menyendiri dan sebagainya. Nah, mungkin inilah yang fenomena zaman sekarang yang dimiliki dari anak-anak mahasiswa dari generasi Z ini. Oke, kalau dari Buca? Kalau saya menarik nih, karena saya kan komunikasi kesehatan, jadi bahas juga tentang mental health dan penyakit-penyakit lainnya yang dekat dengan mahasiswa. Di suatu saat pernah ada yang WA saya nih, Pak Zi, Pak Kisti, mahasiswa, dia kirim-kirim foto, dia melakukan silet-silet, cutting gitu. Ibu saya mahasiswa ibu gitu, dia bilang saya sudah kurang lebih 6 bulan kayak gini, dia ceritain dan sebagainya, tapi ibu jangan bilang-bilang ke di forum ya, apa di kelas gitu ya. Oh ya nggak apa-apa, saya harus gimana, dia bilang gitu. Ini yang penting mungkin buat mahasiswa di mana di Ilkom, Unpas atau general gitu ya. Saya selalu mengingatkan bahwa kita nggak boleh untuk mendiagnosis diri sendiri gitu. Dan saya juga bukan praktisi kesehatan yang bisa mendiagnosis Anda. Kalau membantu mungkin untuk mendengarkan gitu ya, atau untuk memberi semangat, motivasi. Cuman kalau untuk mendiagnosis saya nggak bisa gitu. Kalau kamu mau curhat sama saya boleh, nggak apa-apa. Cuman kalau untuk kamu harus kayak gimana menanggulangi kamu yang mempunyai depression atau mental health lainnya gitu ya, itu harus ke profesional gitu. Salah satunya yang gampang dan mudah mungkin pakai aplikasi Halodoc kayak gitu ya, aplikasi-aplikasi kesehatan kayak gitu. Nah seperti itu di lapangan di mahasiswa tuh banyak case-case yang mungkin mereka mendiagnosis dirinya depression atau anxiety, FOMO dan sebagainya gitu. Cuman saya selalu bilang jangan sampai kita mendiagnosis diri sendiri. Nah itu salah satu insight yang saya berikan di dalam kelas seperti itu. Dan banyak kejadian gini, banyak hal yang tabu kalau kita punya masalah tidak mau ke orang yang tepat. Kalau misalkan gini, anggapannya orang datang ke psikolog, wah sakit jiwa ya. Padahal nggak selamanya gitu ya. Oke sih kan. Itu tuh emang ya dia tuh orang yang tepat untuk kamu datengin gitu. Sudah terstigmakan, kayak misalkan datang ke psikolog, psikiater, oh udah sakit jiwa nih. Terus misalkan saya mau tes HIV ke puskesmas, oh berarti kamu sudah melakukan kegiatan beresiko gitu. Itu udah terstigmakan. Jadi untuk orang datang tes sama orang ke psikolog, psikiater tuh udah takut duluan gitu ya, untuk melangkah ke situ aja kayak udah ngerengkok duluan gitu ya. Bahkan kan banyak yang tidak bisa membedakan apa sih bedanya psikolog dengan psikiater. Nah, itu jelas hal yang berbeda. gitu kan. Kalau mungkin saya sedikit menjelaskan gitu, karena di mata kuliah saya sempat menjelaskan pada mahasiswa, saya sempat menempatkan pertanyaan nih, kira-kira sama nggak psikolog sama psikiater, gitu kan? Kebanyakan mungkin ada yang bilang sama. Ketika saya tanya sama, ya pokoknya sama-sama tentang
ngebahas tentang psikologi Pak gitu kan. Oh beda. Kalau si psikiater itu dia itu seorang dokter, saya bilang gitu kan. Dia itu seorang dokter yang mengambil spesialisasi gitu kan terkait kejiwaan gitu ya. Tapi kalau psikolog beda, dia memang rumpunnya atau latar belakangnya dari sekolah S1-nya dia memang spesialisasinya dari psikologi gitu kan. Dan lulusannya juga beda, saya bilang kayak gitu kan. Sekarang saya tanya, seperti problem kenakalan remaja, itu maksudnya kira-kira harus kemana? Psikiater atau ke psikolog? Gitu kan. Nah akhirnya mahasiswa udah ngerti loh. Kalau kenakalan remaja misalkan seperti tawuran atau mungkin kenakalan remaja yang macam-macam lah istilahnya, psikolog Pak, oke, berarti udah paham gitu kan. Apa yang bedain psikolog dan psikiater? Tapi itu hanya saya menyampaikan dalam misalkan saya ngajar 4 kelas. Sementara kan dunia ini luas gitu kan gitu. Apalagi banyak misalkan orang-orang yang istilahnya tuh yang nggak paham gitu kan. Gua tuh lagi stres, gua tuh lagi gimana? Datangnya kemana ya? Curhat ke teman? Ya, ya hanya cuman didengerin, dikasih saran, ya sarannya segitu aja gitu. Curhat ke mama dedeh cuma bisa nonton. Nggak bisa lagi. Betul gitu kan. Curhat ke orang tua suruh sholat ya. Iya. Nah, itu atau malah kadang malu, disangkanya stepnya jadi negatif. Habis ngapain kamu? Wah, gitu kan. Jadi aja nggak jadi gitu kan. Nah ini tadi juga sudah disinggung sedikit tentang HIV dan kenakalan remaja. Ini ada berita menarik nanti boleh ditampilkan di Kota Bandung itu kalau nggak salah beritanya mahasiswa ber-KTP Bandung terpapar HIV dari usia 18 sampai 25 tahun. Jumlahnya mencapai 414 orang walaupun sudah diklarifikasi oleh Gubernur Ridwan Kamil itu data dari tahun 91 sampai dengan saat ini 2022. Tapi jumlahnya 414 itu yang notabene berarti setiap 1 bulannya ada 11 sampai 12 orang terpapar dong. Betul, dan itu sebenarnya kalau dilihat persentase ya Pak Alzi itu kecil banget dibandingkan dengan yang lainnya gitu, persentase yang lainnya. Yang terbesar itu dia ada di pegawai karyawan swasta kayak kita kayak dosen, kayak misalkan bank gitu dan sebagainya, itu 31%. Itu hampir 1/3-nya nih orang Bandung karyawan swasta terpapar HIV gitu. Ex-mood lah. Ex-mood gitu ya. Dan betul itu perlu diklarifikasi juga. Kemarin sempat ngobrol sama KPA, kenapa yang jadi highlightnya itu malah mahasiswa walaupun dia cuman berapa persen saya lupa, 4% ya, 4%-an gitu ya, cuman segitu. Kenapa yang di highlightnya itu gitu. Nah sebenarnya dari wartawannya juga mereka tidak ada konfirmasi lagi kepada KPA. Jadi di satu sisi ini sekarang KPA juga lagi kebingungan nih untuk ini viral nih si data yang kecil ini tuh viral gitu. Kita harus kayak gimana menanggulanginya kayak gitu. Makanya ada beberapa yang pernyataan Pak Wagub mungkin ya yang kemarin sempat dikeluarkan bahwa solusinya adalah menikah muda dan poligami itu menjadi salah satu langkah preventif atau cara lah katanya, solusi. Tapi itu menjadi menjadi di masyarakat menjadi ini lagi, karena jadi rame lagi. Belum terbukti gitu. Ya. Betul, dan itu juga bukan solusi, bukan yang sudah kan KPA ini membentuk sebuah kayak manajemen krisisnya gitu, dan itu bukan yang diberitahukan oleh KPA, Pak misalkan Pak Wagub solusinya gini itu bukan, itu kalau saya lihat sih mungkin pandangan pribadi aja gitu ya, menikah muda sama itu menjadi solusi. Karena itu belum terbukti Pak Wagub. Saya mau nikah muda udah tua. Terus mau poligami satu ge can gaduh. Satu ge belum ya Pak ya. Itu belum terbukti, punten Pak Wagub. Nah, itu tapi langsung dipatahkan sama Pak Gubernur yang Pak Ridwan Kamil bahwa langkah tindakan preventif yang paling murah dan paling gampang itu adalah setia sama pasangan. Minimal itu. Betul. Minimal itu Pak Wagub. Tapi harus ditekankan lagi setia pada pasangan saat menikah. Bukan pasangan yang belum menikah. Iya. Katanya gitu kan gitu. Tapi ngeri juga ya di KPA itu yang dia buka data 3 kecamatan yang paling tinggi itu ada di Andir pertama, mungkin karena banyak tempat hiburan. Kedua sekitar Andir hiburan menengah ke bawah mungkin ya, menengah ke bawah. Terus di
regol, yang ketiga di lengkong. Alah. Nah, Wow. tadi mungkin perlu dicek juga Pak Zi, kita sekitaran lengkong ini Iya. seperti iya. apa? Seperti Nanti kayak apa? kasus yang di Jatinangor, Bang. Nanti ada Iya. kasusnya gitu. Kan dulu kayak ada urban legend gitu ya, jadi cerita-cerita warga kalau di Jatinangor zaman saya kuliah 2006-2007 banyak ditemukan alat kontrasepsi di ininya di apa Selokan. selokan Iya. ketika warga sedang kerja bakti. Nah itu kan sebenarnya kalau dalam rumpun tadi ataupun dalam pembahasan ini gitu bahwa itu kan salah satu langkah preventif pencegahan virus HIV lewat penyakit menular seksual. Ya kan salah satu caranya dengan alat kontrasepsi dan banyak juga langkah-langkah baik dari brand atau dinas kesehatan yang udah membagi alat kontrasepsi secara gratis gitu ya. Cuma kan secara moral nih iya. gitu. Kita kan di negara yang mengusung adat ketimuran, terutama ya mungkin di Jawa Barat gitu ya. Apakah itu sudah pantas atau sudah layak gitu, Bu Ca dan Pak Kis? Luca dulu. Kalau berbicara layak atau tidak layak, sebenarnya yaitu tadi kasus HIV ini dia sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Itu dulu sempat menjadi pandemi juga kayak COVID, cuman untuk penanggulangannya itu susah dilakukan karena akan terus berbenturan dengan norma-norma di Indonesia, lebih tepatnya gitu kan. Ada yang namanya ya moralitas gitu ya, karena kita tahu bahwa penularan HIV itu dia itu biasanya melakukan kegiatan-kegiatan beresiko yang amoral gitu, misalkan kayak hubungan seks bebas atau Narkoba dengan jarum suntik yang bergantian ya. Yang bergantian gitu ya. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang amoral tersebut, praktisi-praktisi kesehatan ini selalu berbenturan di lapangan, bagaimana cara masyarakat paham gitu cara mencegahnya seperti apa dengan memerdekakan tadi meng-approve lah hubungan berisiko tersebut gitu. Jadi ada dua mata sisi nih, bingung sih praktisi itu kalau misalkan kita membuat penyuluhan penanggulangan HIV dengan memberikan kondom gitu, bagi-bagi kondom, disangkanya kita melegalkan hubungan seks di luar nikah gitu. Nah jadi ya itu yang selama ini jadinya si penyuluhan itu tidak pernah efektif karena di lapangan itu pasti bertuburkan dengan norma gitu. Oke, dan kalau dari Ajeng sendiri sebagai mahasiswa, kamu berKTP Bandung atau mahasiswa Kota Bandung aja gitu? Aku mahasiswa Kota Bandung aja, karena KTP bukan di Bandung. Ini kalau menanggapi fenomena ini gitu ya, sebagai mahasiswa, ya benar nggak sih ada hal-hal yang kayak gitu? Terus kan kita juga sebagai dosen kamu gitu, pengen tahu aja bahwa masa sih gitu mahasiswa kita tuh kalau di kelas asal bager-bagernya gitu. Asa ya. Ya kan? Makanya hati-hati Pak dengan Dramaturgi semua kan. Iya. Nanti itu tuh di luar nggak tahu saya tuh gimana gitu. Iya, emang Pak, kalau boleh jujur-jujuran mungkin ya. Boleh. Karena kan maksudnya ini pembelajaran juga lah ya mungkin untuk kedepannya. Karena yang dari aku pribadi sih Bu, Pak, memang hal ini tuh udah jadi kayak normalisasi gitu, udah dinormalisasi oleh masyarakat dan mahasiswa. Kayak kalau misalnya nih ya kayak kata-kata gini, kayak oh di Bandung ya gue udah nggak kaget sih dengan keadaan kayak gitu. Jadi kayak gitu, jadi orang-orang tuh udah terlalu ternormalisasi dengan keadaan ya seks bebas, pergaulan bebas kayak gitu, udah terlalu dinormalisasi khususnya di kota metropolitan ini gitu kan. Nah kalau perihal di mahasiswa sendiri, memang bukan di kampus kita doang ya Bu ya, tapi memang di seluruh kampus pun yang saya tahu, bahkan ada kata-kata siangnya mahasiswa, malamnya mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Ya. Berapa aja disewanya? Mungkin boleh dicek Pengen- lagi riset aplikasi ya, Pak? hijau. Pengen tahu aja gitu. Oh, riset. Karena ya itu yang udah menjadi terlalu dinormalisasi sehingga mahasiswa tuh kayak ya udah biasa aja dengan kata-kata ya udahlah seks doang kayak gitu loh. Jadinya yang kalau menurut aku pribadi sebenarnya ini yang harusnya dikurangin pola pikirnya mahasiswa tuh. Ya udah jangan sampai kata-kata ini tuh dinormalisasi terus gitu. Kalau misalnya itu nggak baik ya udah tolong tinggalkan gitu. Jangan sampai kalau kayak gitu misalnya ngelihat teman sendiri kayak gitu tuh kayak
ya udah terserah lu aja kayak gitu. Kan sebenarnya itu emang hak mahasiswa, maksudnya hak Pribadi gitu ya. pribadi gitu ya, hak pribadinya masing-masing. Seenggaknya kita sebagai temen ya ngingetin aja, itu kan nggak baik kayak gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi ke hak pribadinya mah ya balik lagi ke masing-masing. Sebenarnya itu emang udah lumrah sih Pak, kalau misalnya perihal kata-kata kayak gitu. Cuman ya kalau bisa mah dikurangin sih. Tapi dari berita yang tadi kita sudah diskusikan lah di podcast ini, saya menarik ada pernyataan dari pakar ID yang menyebutkan bahwa memang menurutnya wajar ada di usia 18 sampai 25. Nah, tadi sudah disampaikan sama Pak Kisti bahwa di usia tersebut mereka itu masih pengen coba-coba. Atau ada ya FOMO itu tadi gitu. Fear of missing out. Cuma ya menurut nyobanya nggak yang gitu juga gitu ya. Kan itu yang belum dicobain. Iya, kan itu yang dibikin Itu penasaran itu kan itu. yang belum pernah cobain. Nah, itu tuh ada langkah preventif nggak sih dari kita lah gitu, maksudnya generasi yang ya udah sih gitu kan masih bisa dengan cara lain gitu. Maksudnya menyalurkan kenikmatan itu kan bukan dengan cara seperti itu aja, kan ada healing ya kan, liburan. Benar. Kalau Tapi kan butuh cuan mungkin Pak. Tapi gini, kalau dalam konteks psikologi komunikasi gitu ya, mungkin Ajeng lupa ingat dan lupa gitu ya. Gitu. Ada istilahnya tuh dalam konsep psikoanalisis Sigmund Freud itu ada istilahnya libido. oh iya gitu iya. ya. Kalau libido kalau biasanya kalau ditanya mahasiswa libido itu apa? Biasanya ini mohon maaf nih gitu ya, hasrat seks. Nafsu ya. Ya gitu ya, nafsu seks gitu biasanya. Disebut salah sih enggak. Tapi kalau disebut benar enggak tepat juga gitu, kurang tepat gitu ya gitu. Karena yang dimaksud libido ini kan adalah sebuah energi. Setiap manusia itu dilahirkan dengan sebuah energi yang berbeda-beda. Anggapannya aja lah inilah gelas, wadah gitu ya. Gitu. Libido itu diisi dengan apa? Diisi dengan hasrat, keinginan dan kebutuhan biasanya. Semakin ketika wadahnya itu penuh terus-menerus, maka gimana nih kalau udah penuh? Cara ngeluarinnya gimana? Nah, si hasrat seks tadi itu gitu ya, apalagi umur-umur yang lagi lucu-lucunya nih 18-25 itu kan butuh yang namanya apa ya? Bahasa halusnya penyaluran gitu ya. Nah, gitu ya. Penyaluran. Caranya dengan cara apa? Misalkan gitu ya. Caranya apa nih? Gitu kan. Misalkan nih kalau laki-laki nggak laki-laki sih perempuan juga gitu ya. Ada istilahnya zaman sekarang lagi naik juga nih, lagi naik daun di isunya terkait PMO. Gitu apa ya. tuh PMO? Gitu ya, PMO. Aja nggak tahu ya gitu ya. Kok saya lebih up to date ya gitu ya. PMO gitu. Mungkin nanti sama editor tinggal di gitu ya gitu ya. PMO itu terkait pornografi, masturbasi dan orgasme gitu kan enggak gitu kan. Ya kalau ditanya pernah nggak laki-laki kayak gitu ya gitu ya. Tanyanya ke dokter Boyko, 90% laki-laki pernah melakukannya misalkan gitu kan kata dia gitu kan. PMO itu salah satunya PMO. Tapi kalau nggak melakukan PMO, salah satunya penyalurannya dengan apa lagi? Dengan cara yang tadi seks bebas tadi gitu kan. Dengan jajan tadi gitu kan. Nah, balik lagi kata konsepnya Sigmund Freud selain tadi tentang apa namanya? Yang saya sebut tentang libido, ada istilahnya tentang tahapan psikoseksual. Nah gitu ya. Nah, tahapan psikoseksual itu ada 5. Yang terakhir itu tahap genital. Itu umur berapa? 13 sampai 18 tahun. Sorry, bukan 13, 15 sampai 18 tahun, bahkan sampai 22 tahun. Nah, di tahapan itu manusia itu menginginkan adanya rasa kasih sayang dari lawan jenis. Bukan lagi dari orang tua, bukan lagi dari teman. Gitu ya. Teman sebaya gitu. Saya dengan Z juga misalkan saling menyayangi iya gitu, tapi saling menyayangi dalam hal apa dulu konteksnya. Gitu. Tapi kalau umur yang tadi gitu kan, cara menyayanginya kan beda. Mungkin istilahnya love language. Gitu ya, gitu kan. Nah, kan misalkan aja katanya physical touch. Apanya sih yang di touching dari fisikalnya tuh kan? Kepalanya, tangannya atau apa gitu kan. Tapi kan mungkin itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar apa? Tadi dengan cara saya mah quality time lah. Quality time. Udah terbukti itu ampuh. Nah, tapi itu juga penting ya Bu ya. Kayaknya memang anak-anak seusia ya kayak Ajeng dan teman-teman 18 sampai 25 tahun kayaknya memang pengen nyoba gitu. Kalau nggak dicobain nggak gaul gitu. Tapi dan terutama tadi
kenapa mencobanya Iya, harus hal-hal yang itu gitu. amoral tersebut gitu. Iya betul. Jadi kalau saya penelitian saya tuh jadi kayak kalau sampai SMA itu mereka itu masih kayak apa ya, terpenjara gitu karena mereka pertama di bawah pengawasan orang tua dengan pakai seragam, dengan jadwal jamnya yang sama, sebenarnya itu kayak terpenjara gitu sih. Jadi saat mereka kuliah, mereka itu merasakan free life gitu. Tidak adanya pantauan yang terlalu mantau gitu ya kepada mereka. Jadi mereka pengennya bisa berekspresi se-ekspresif mungkin. Nah, terus di satu sisi saya baca di buku apa ya lupa, sosiologi komunikasi massa kalau nggak salah, itu ada yang namanya hipermoralitas. Tadi Ajeng bilang bahwa normalisasi, melumrahkan gitu ya. Iya. Nah, itu tuh hipermoralitas itu jadi si moralnya ini tuh udah di lapangan itu udah nggak tahu lagi, maksudnya bukan udah nggak tahu lagi, udah bias gitu mana yang baik dan yang buruk, mana yang salah mana yang benar, karena sudah hyper gitu, sudah informasinya sudah terlalu banyak. Mungkin teman-temannya sudah terlalu banyak yang melakukan hal itu sehingga oh berarti saya wajar aja gitu ya melakukan hal itu gitu. Itu terjadi kalau saya lihat sih ya di masa-masa kuliah ini, karena ya itu sudah tidak adanya pantauan. Nah, apalagi kalau di bidang kesehatan, BK itu untuk di SMP dan SMA, BK itu bimbingan konseling, itu sangat masuk sekali kepada mahasiswa gitu, untuk tindakan-tindakan preventif. Kamu jangan nakal ya kayak gini, jangan melakukan hubungan seks dan sebagainya. Nah, itu tuh di kampus tuh nggak ada yang bisa mantau itu gitu. Dosen wali juga kan nggak akan sampai ke sana ya, paling cuma ayo perwalian gitu kan, kayak gitu doang sih. Jadi makanya di umur perkuliahan ini ya mereka pengen merasakan hal yang baru, dan kenapa harus ke situ karena ya cuman itu mungkin yang belum pernah mereka cobain gitu. Nah, preventifnya seperti apa? Ya yang paling gampang dan murah mungkin dari lingkungan ya, dari keluarga dan teman-temannya. Tadi Ajeng bilang itu harus bisa saling melindungi lah ya, harus bisa saling melindungi, harus bisa memberikan informasi dan sebagainya gitu. Dan paling sering sih ngingetin lah gitu ya, karena sosial kayak Ajeng dan teman-teman tuh kan gitu, awalnya curhat, lama-lama physical touch. Iya, proses menuju dewasa tuh justru bukan di SMA, tapi benar-benar di sekarang, di umur-umur gitu ya. 18 sampai 21 ini benar-benar 4 tahun yang penting nih untuk seorang kayak orang lah, manusia dianggap gitu. anak udah enggak gitu ya, betul. dianggap dewasa juga belum gitu. Jadi kan. proses pendewasaan masih ditanya kan, pulang jam 9 belum pulang ditelepon, di WA gitu kan masih gitu. Udah di rumah belum, udah di kosan belum gitu ya. Ya, tapi kan itu adalah salah satu cara sebenarnya untuk ya tadi mempreventifkan teman-teman yang sosial mereka gitu. Walaupun mungkin ya kalau Ajeng kita lihat bisa bertanggung jawab lah gitu. Ya kan, kalaupun malam adanya di kampus, saya lihat sendiri. Karena di organisasi ya. Jadi anak malam selalu ada di kampus gitu. Bukan berarti kok Ajeng jam 12 malam belum pulang, di kampus, Pak. Di ngurusin organisasinya gitu. Tiap hari, Pak. Itu emang suka begadang ya di kampus gitu, bukan kemana-mana. Tapi kalau kayak gitu gitu. berarti dari keluarga Ajeng dia sudah memberikan kepercayaan kepada Ajeng. Itu gimana sih caranya biar bisa diberi kepercayaan kayak gitu? Kalau jujur aja dari Ajeng tuh sebenarnya tuh Ajeng dari semester 1 sampai semester 4 itu emang sampai jam 9 tuh masih sering di video call sama mama. Kayak udah di mana kayak gitu. Emang dari dulu setiap ya pokoknya kurang dari jam 10 tuh harus udah nyampe gitu, udah nyampe di rumah gitu. Apalagi ini di kosan gitu. Maksudnya beda jauh sama orang tua. Sampai di semester 3 berjalan karena udah aktif organisasi juga kan, emang sebenarnya dari semester 1 dan udah tahu jamnya tuh nggak mungkin cuman sampai sore, pasti malam minta izin. Awalnya juga orang tua juga kayak kenapa sih emang harus sampai malam, kan bisa kegiatannya siang sore gitu. Tapi kan emang hal-hal organisasi tuh nggak bisa diobrolin cuman di pagi sama siang, kan pagi sama siang tuh masih ada kegiatan kuliahan dan sebagainya, jadi pasti di malam hari. Ya semakin sering yang ngasih penjelasan sampai ke orang tua, bahkan sampai kakak tingkat yang emang udah kenal sama orang tua tuh minta izin juga ke orang tua, ini loh kalau Ajeng tuh emang aktif di sini. Jadi ya minta pengertiannya lah kayak gitu. Jadi semakin hari ya mungkin semakin dimengerti gitu. Tapi tetap harus dikontrol juga sih. Tapi intinya itu komunikasi kan ya. Betul. Adanya komunikasi itu penting. Bener. Berarti kalau dilihat dari kasusnya Ajeng gitu ya, agar tidak terjerumus ke hal yang tadi itu,
gitu ya. Perbanyaklah kegiatan yang positif. Nah, Itu gitu kan. Yang positif tuh yang kayak gimana kan banyak halnya. tadi kan gitu ya. ikut organisasi ini udah terbukti Satu, ya. gitu kan. Gitu kan. Kira-kira yang kedua misalkan apa? Mengikuti misalkan pelatihan-pelatihan. Banyak nih di luar. Apalagi sekarang kan eranya udah berubah nih, udah istilahnya ada MBKM gitu ya. Banyak Ya. program-program ya. Banyak program-program misalkan dari kementerian atau dari kampus-kampus kita sendiri gitu ya. Ya cobalah diikuti gitu kan untuk menambah apa? Menambah kemampuan soft skill kita yang bisa berguna atau digunakan untuk nanti setelah lulus Iya, gitu kan. Nah, itu dan juga punya lingkungan yang tadi support. Positif, Support, betul, ya kan? supportif. Kayak tadi kan Ajeng punya kakak tingkat yang berusaha menjelaskan juga ke Pada orang orang tuanya. tuanya. Nah, itu kan hal yang sebenarnya ngelindungin kita juga sebagai mahasiswa dan ya berarti belajar dari Ajeng ini juga salah satu hal yang positif dan yang bahaya adalah aku ikut organisasi mah nggak taunya di mana Taunya kan. pelangi. Nggak taunya lagi di- mana ya, di mana Lagi ya? di Sulanjana. Mana ya, lagi udah tepar itu. Aduh. Nah, itu kan Lagi di sayap surga ya. harus kita apa kita jaga lah gitu. Mudah-mudahan Betul. teman-teman yang masih ada di dalam kondisi tersebut ya segeralah untuk meninggalkan karena ya sudah terbukti gitu kalau kita lihat nggak ada manfaatnya gitu. Jadi lebih banyak manfaat yang tadi Pak Kesti bilang ikut organisasi lah, terus juga ikut pelatihan. Ajeng juga kemarin baru selesai magang ya. Ya, baru selesai Nah, magang. kan enak ya dapat lingkungan Iya, baru, bener. suasana baru, udah gitu dapat ilmu yang baru juga untuk persiapan menuju dunia kerja nanti Betul. gitu. Dan udah beres magang, udah siap untuk skripsi dan lain-lain. Insya Allah. Masih lanjut organisasi soalnya. Masih ada hutang. Oh iya benar ya. Dan itulah yang sebenarnya ini menarik sekali untuk kita pingin bahas lebih dalam. Tapi saya pingin tanya lagi satu persatu. Kira-kira kesimpulannya dari obrolan kita kali ini apa yang mau kita sampaikan nih buat para e-commerce khususnya buat yang nonton podcast ini. Dimulai dari Ajeng dulu deh. Dari Ajeng dulu. Ya mungkin buat teman-teman yang nonton podcast kali ini mengenai pergaulan bebas mungkin ya. Ya kurang-kurangin lah untuk menormalisasi kata-kata seks bebas itu ya udah sebebas-bebasnya, terus juga mengurangi juga ya pergaulan bebas. Kalau misalnya emang kan apalagi kita di umur yang segini tuh harusnya udah tahu mana yang baik dan mana yang enggak gitu, dan kita tuh harus udah ngelihat gitu untuk kedepannya kita mau jadi apa sih, masa ya kita mau stuck di sini terus kan kayak gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton dan khususnya mahasiswa-mahasiswi ya cari lingkungan yang emang mensupport kita, terus juga tahulah udah membedakan mana yang baik dan mana yang enggak buat kita, itu aja sih. Dan lingkungan paling support ada di Ya. ilmu komunikasi FISIP Unpas. Jangan lupa ya. Nanti ikut PMB selanjutnya. Bertemu saya Pak Zi. Ketemu kita. Ini mau pakai si dulu atau Buca dulu? Sok aja Pak Bu Caca dulu. Saya terakhir lah. Kalau saya sih nggak banyak, mungkin masih banyak yang belum tahu gitu tentang mata kuliah komunikasi kesehatan gitu. Jadi buat yang nonton jangan takut untuk ngambil mata kuliah komunikasi kesehatan gitu. Nanti kita di situ akan membahas banyak sekali tentang mental health, tentang praktek-praktek tentang tindakan preventif kesehatan gitu. Jadi ayo masuk mata kuliah komunikasi kesehatan gitu. Itu adalah mata kuliah pilihan yang harus kalian pilih. Harus kalian ambil ya. Semester genap, semester ganjil Bu? Semester kemarin tuh Genap apa ya? Genap, Genap. di genap. Di semester genap berarti ya untuk semester 5 ya kalau nggak salah. Ya. Nah itu dia teman-teman. Semester 5 5. ganjil Pak. Semester 6. Maaf ya. 5 ganjil Pak. 5 tambah 1 maksudnya. Ngeles aja kan. Silakan Pak Kisti. Oke, kalau dari saya sih intinya perihal pergaulan gitu ya. Pinter-pinter cari teman, intinya kayak gitu. Carilah lingkungan yang memang itu positif dan bisa membawa salah satunya keuntungan bagi diri kita sendiri juga gitu ya. Karena dengan punya teman yang suportif dan juga positif, nggak hanya suportif tapi positif gitu ya, maka perilaku kita pun gitu ya itu akan yang terlihat itu akan selalu positif Dan gitu ya. terbawa Itu positif akan ya. terbawa positif juga. Intinya seperti itu sih, pintar-pintar pilih rekan, teman dan bahkan sahabat ataupun yang terakhir pasangan. Pasangan. Setia pada pasangan. Betul, gitu kan, setia pada pasangan. Tapi Harus kalau pintar. dosen wali nggak bisa milih ya Pak ya? Iya, nggak bisa Iya, milih. Terimakan betul. saja ya. Siapapun dosen walinya terima. Mohon maaf ya kalau dosen walinya slow respon. Karena itu sibuk ya. Kalau kan kalau sibuk respon, ya. Tolong
di chat lagi aja gitu. Itu sibuk ya, jadi jangan nge-DM IG Ilkom ya. Personally. Komplain ya Pak ya. Iya, kasihan Banyak. Tolong diingetin lagi aja, kalau misalkan udah diingetin nggak balas juga, nanti kita bantu ke Kaprodi. Pokoknya itu tadi bener kata Pak Kisi, pinter-pinter cari bestie ya. Bestie. Iya. Jadi betul. ada analogi gini, kalau kita gaul sama tukang parfum, pasti kita akan kebawa wangi. Wangi. Nah, itu juga kan jadi salah satu perhatian yang sebenarnya teman-teman, apalagi terutama nih yang kita mau ngucapin selamat datang untuk para mahasiswa baru Ilkom Unpas ya. Ini Ayo. kabarnya Hai, nonton ya. kabarnya adalah terbanyak seuniversitas. Iya. Terima kasih sudah mempercayai Terima Prodi kasih. Ilmu Komunikasi. Selamat bergabung, selamat belajar, dan nanti sampai ketemu di PKKMB atau ospek lah ya bahasanya. Saya lupa lagi PKKMB itu artinya. Pokoknya MB-nya Pengenalan, mahasiswa bla, 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 bla. Mahasiswa baru. mahasiswa pengenalan. baru, pengenalan kemudian mahasiswa baru ya. PKKMB. Coba mahasiswa masih ingat gak PKKMB itu? Pengenalan Pengenalan KKK mahasiswa baru. Nah, apa ya? intinya sampai bertemu, semoga harinya menyenangkan terus gitu ya. Belajar di Ilkom tuh belajarnya menyenangkan, bahkan kita bisa belajar sambil berdiskusi lewat Ya. media sosial seperti ini gitu ya. Terima kasih banyak Ajeng, Bu Caca, Kisti, dan juga buat para Ilkomers. Jangan lupa untuk tonton terus tayangan Passion Pasundan Podcast Communication, di like, komen, dan juga subscribe di YouTube channel Lab Ilmu Komunikasi Visip Unpas.